KTM menginjil, Berbagi Berbagi sukacita. sukacita. berbagi sukacita. KTM menginjil. Terima kasih. Hari ini kita akan berbicara tentang iman dan kekhawatiran. Saya percaya bahwa iman yang kuat akan mengalahkan kekhawatiran. Sebelum saya memperkenalkan diri, saya mau cerita dulu ya. Saya mau cerita tentang sebuah panti asuhan di sebuah kota kecil di China. Panti asuhan itu didirikan oleh misionaris. Letaknya di dekat pantai yang indah, antara panti asuhan dengan pantai itu ada bukit di antara mereka. Suatu hari, misionaris mengajarkan tentang iman kepada para murid-murid di panti tersebut. Dia mengajarkan tentang Lukas 17 ayat 6. Yang bunyinya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantumlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Setelah selesai sesi misionaris ini, dia memberikan pertanyaan kepada para murid-murid di panti tersebut. Apakah kalian mempunyai suatu permohonan kepada Tuhan? Kemudian salah satu anak panti mengangkat tangan dan menjawab, saya ingin agar Tuhan menghancurkan bukit di antara panti dan pantai, supaya kami bisa melihat keindahan pantai dan kami bisa berenang tanpa memutar, karena kan bukit ya, jadi tanpa memutar mengitari bukit. Tentu sang misionaris kaget dan sedikit cemas. Apakah Tuhan akan mengabulkan tentang permohonan ini? Dan permohonan itu didukung oleh seluruh teman-teman panti tersebut. Kemudian sang misionaris dengan penuh kekhawatiran tentang apa yang dia ajarkan, dia tertunduk dan merenung. Kemudian tiba-tiba dia menjawab, baiklah, kita akan berdoa bersama-sama selama 7 hari 7 malam. Dan kita akan berpuasa selama 7 hari. Kemudian mereka, sang misionaris dengan para murid-murid di panti tersebut sepakat untuk memulainya berdoa dan berpuasa. Hari 1, 2, dan 3 tidak terjadi apa-apa. Hari keempat sama. Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh juga tidak terjadi apa-apa. Tetapi siang hari ada kunjungan beberapa orang yang melihat-lihat di bukit tersebut. Dengan rasa ingin tahu, para anak-anak panti tersebut, beberapa orang keluar dan menanyakan,
ada apa mereka di bukit ini? Kemudian mereka menjawab, oh kami diutus oleh wali kota untuk mensurvei dan melihat-lihat serta mengukur karena ada orang yang mengusulkan dan akan mendanai untuk menghancurkan bukit ini dan akan dibuat taman yang indah sehingga orang-orang pengunjung pantai setelah berenang bisa duduk-duduk di taman tersebut. Ya. Itu hanya sekedar cerita. Kita tinggalkan dulu cerita tersebut. Saya tadi sudah disebut-sebut Inge Sutanto dari KTM Semarang. Saya berasal dari paroki BSB, paroki yang cukup baru, yang tadi di dekat siapa tadi Sistere ya, yang punya saudara di Ngalian apa di Mijen itu. Nah itu saya ada daerah baru yang bukit, gitu kita tadi berbicara tentang bukit ya. Nah di situ tempat saya. Saya sebetulnya bukan orang Semarang asli. Saya pindah ke Semarang tahun 2002. Saya asalnya dari KTM Surabaya. Di KTM Surabaya, sel saya itu terdiri dari sel-sel yang awal mula-mula, kan KTM didirikan oleh Romo Yohanes itu kan tahun 87 ya. Kira-kira anggota-anggota sel yang tempat saya bergabung itu anggota-anggota teman kawan-kawannya Romo Yohanes yang mula-mula itu dulu. Kemudian pada tahun 2002, tiba-tiba perusahaan tempat saya bekerja mengutus saya untuk segera pindah ke Semarang karena kantor yang di Semarang itu amburadul. Kacau balau. Manajernya membawa lari uang. Piutang-piutang tidak, ya pokoknya kacau lah. Semua barang terjual habis tetapi uang tidak masuk. Tidak masuk ke perusahaan. Sehingga pada tahun 2002 itu sebetulnya saya kan masih seorang wanita yang masih lebih muda lah dari sekarang ya, 19 tahun yang lalu. Jadi saya cukup kaget, kok ada masalah besar seperti itu, saya harus pindah dan ditugaskan untuk saya menangani perusahaan yang lagi kacau dan amburadul itu. Tentu saya menolak. Tetapi kemudian komisaris bilang bahwa tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, perusahaan ini akan saya tutup yang di Semarang. Memang dikasih waktu, tidak langsung saya harus pindah ke Semarang. Saya menceritakan kepada teman-teman saya di sel, teman-teman saya pelayanan, mereka pasti marah karena kan sel itu sudah cukup rukun, sudah cukup guyup, dan sudah cukup nyaman begitu kan. Kehilangan satu teman itu akan merupakan suatu kehilangan. Jadi mereka setiap asal berdoa supaya Tuhan patahkan, Tuhan gagalkan, Tuhan ini. Terus berdoa, saya ditumpangi tangan, setiap asal ditumpangi tangan, setiap ketemu Romo diintensikan misa supaya Tuhan menggagalkan rencana ini. Kan sepele toh. Wong cuman mau tugas saja ya, kalau Tuhan didoain dengan kencang-kencang seperti itu pasti akan Tuhan kabulkan. Tetapi suatu hari teman saya mengajak, ayo kita berdoa, minta doa ke Suster Putri Karmel di Tumpang. Kemudian saya menceritakan tentang niat kepindahan saya, tentang tugas-tugas saya yang baru. Kemudian susternya bilang, salah satu suster di sana bilang, kamu bermalam dulu di sini, besok saya baru doain kamu. Semalaman saya menangis
menangis terus, menangis, tidak bisa tidur. Teman saya juga mendampingi saya tidak tidur, menangis terus karena saya merasa gelap. Semarang, tempat kota yang saya tidak pernah tahu. Tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa, tidak punya kenalan. Saya harus pindah ke tempat yang itu, tempat yang baru itu. Dengan tugas yang kesulitannya tingkat seperti itu. Kemudian besoknya saya didoain. Setelah didoain cukup lama, kemudian suster tersebut memberikan perumpamaan. Seumpama rimbun bambu, pohon bambu yang rimbun, yang indah, sudah bertumbuh indah. Tiba-tiba dicabut satu, kemudian itu tentu akar-akar dari sebelahnya itu akan ikut tercabut dan akan merasakan kesakitan. Dan bambu yang dicabut tersebut akan layu dan kering. Tetapi akan ditanam di tempat yang baru, setelah layu dan kering, mendapatkan sinar, mendapatkan air hujan serta sinar matahari, kemudian akan bersemi kembali dan tumbuh kembali tunas-tunas yang muda dan akan membentuk rumpun-rumpun bambu yang lebat, yang indah. Saya ya mengertilah apa yang dimaksud oleh suster tersebut. Memang teman-temanmu merasa terluka karena kebersamaannya sudah tidak bisa lagi seperti biasa. Tapi kalau sudah rencana Tuhan, meskipun kita mau berdoa seperti apa, ya Tuhan pasti akan menjalankan segala rencananya. Tapi kamu mendapatkan tugas yang sangat sulit, padahal saya juga tidak terlalu cerita apa-apa. Kamu akan mendapatkan tugas yang sangat sulit. Dan di dalam ruanganmu itu sudah ditanam kuda-kuda. Maksud saya itu kuda-kuda itu apa ya? Ternyata sudah ditanam-tanam segala macam ilmu-ilmu gitu supaya saya mungkin tidak tahan atau bagaimana. Emang saya waktu berdoa itu, waktu kalau kerja itu setiap harinya ya pusing, ngantuk. Tapi suster itu berkata, tetapi jangan takut karena Tuhan menyertai kamu. Kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa-kuasa apapun di dunia ini. Nah, pada saat itu ada khotbah-khotbah, ada renungan-renungan, itu ceritanya selalu tentang, ilustrasinya tentang Abraham. Abraham yang dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim, tanah Mesopotamia, untuk dipindah ke tanah Kanaan. Untuk meninggalkan seluruh keluarganya, seluruh teman-temannya, seluruh untuk ditempatkan di tempat yang baru. Dan di pengkhotbah tersebut, membawa firman tersebut, dan Abraham dengan setianya dan dengan taatnya, dia menjalankan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Akhirnya saya merasa bahwa ya saya harus seperti Abraham, harus taat. Kalau Tuhan sudah berjanji ingin menyertai saya, apapun kesulitan saya pasti akan dijaganya. Nah, saya ingin mencontoh iman daripada Abraham. Karena memang di dalam kitab suci, Abraham itu dikenal sebagai tokoh iman atau bapak orang beriman. Dan Abraham itu sangat taat kepada Allah. Jadi saya akhirnya pindah tahun 2002 itu, sekitar bulan Maret mungkin ya. Tetapi tentu
kekhawatiran, walaupun sudah sabda-sabda, sudah nubuat-nubuat, sudah disampaikan, tetapi saya juga manusia. Saya ada rasa ketakutan, saya ada rasa kekhawatiran. Tetapi saya terus ingin mencontoh tokoh-tokoh yang ada di kitab suci, tentu seperti Ayub, seperti yang lain-lain, itu kan juga imannya cukup kuat. Tapi untuk saya, pegangan saya adalah Abraham. Abraham itu seorang nabi yang sangat taat dan sangat kuat imannya. Memang iman itu tidak datang dengan sendirinya. Iman itu adalah anugerah dari Allah. Karena iman itu adalah hak milik Allah penuh. Kalau Dia memberikannya kepada saya dan saya memintanya, Tuhan pasti akan memberikannya kepada saya. Sehingga saya terus setiap hari bilang, tambahkan iman kepada saya, tambahkan iman kepada saya. Seperti yang para rasul-rasul Yesus memohon kepada Yesus agar mereka, di dalam Lukas 17 ayat 5 ya, tambahkanlah iman kami Tuhan, gitu ya. Jadi dan memang kenyataannya bahwa pada waktu saya di Semarang memang tidak mulus, segalanya tidak lancar. Tetapi kalau mau diceritakan juga ya kesulitan-kesulitannya itu untuk sebagai seorang perempuan yang saat itu sangat muda, 19 tahun yang lalu, gitu ya, menghadapi orang-orang yang seperti preman-preman seperti itu, kalau saya tidak disertai Tuhan, saya tidak akan mampu. Kemudian karena kekeringan, karena beberapa hari terus di dalam kesendirian saya tidak cukup hanya dengan membaca kitab suci dan berdoa, saya biasa bersekutu, saya biasa melayani. Kemudian di Semarang saya harus sendirian, saya mencari di paroki yang terdekat di mana ada KTM. Ternyata tidak ada KTM di Semarang saat itu, tahun 2002. Kemudian waktu misa saya mendengar pengumuman bahwa ada persekutuan doa di situ, tetapi katanya umatnya tidak terlalu banyak. Oh, saya mencoba. Saya mencoba datang setiap minggu, saya datang. Tapi ya mungkin karena kalau teman lama dengan teman yang baru itu kan beda ya. Akhirnya saya merasa masih tetap kering. Akhirnya saya dengan orang-orang yang saya temui pada saat itu, saya ajak untuk bergabung, ada 5, 6, 7 orang pertama, akhirnya saya ajak berdoa secara liturginya KTM, dengan caranya KTM yang ya KTM kan agak lembut ya daripada yang saya ikutin itu. Saya juga 2 kelompok sih sebetulnya. Jadi mereka ternyata senang dan akhirnya dari 7 berkembang, akhirnya membelah, dan ini nanti di sini saya akan dibantu menyanyi oleh KTM yang pada waktu itu awal-awal awal-awal waktu kita masih membina, mengalami kesulitan dalam pertumbuhan, mengalami tekanan dari luar. Waktu itu Romo Yohanes masih belum diterima di Semarang. Nggak tahu bagaimana ya kalau di Jambi ya, tidak ada masalah ya. Kalau di Semarang awal-awal itu cukup mempunyai banyak masalah karena sesuatu yang baru itu sulit untuk diterima. Jadi saya datang ke uskup. Saya membawa semua statuta, buku PPAT 1, semua itu saya ceritakan bahwa ini pendirinya adalah Romo Yohanes, bahwa ini, tetapi sama uskupnya ditutup. Dia bilang nanti saya baca nanti, yang penting kamu menunjukkan buahnya dulu. Dari buahnya nanti saya akan bisa tahu bahwa ini layak untuk boleh berkembang di Semarang. Tapi saya pikir memang kan saya di Surabaya sudah cukup berkembang dan cukup bagus, jadi saya yakin karena ajaran-ajarannya juga tidak sesat. Jadi
saya tetap konsisten pada pertemuan-pertemuan doa saya, dan akhirnya tentu saja dengan effort yang besar, dengan kesulitan-kesulitan, dengan sukacita, dengan kegembiraan, dengan persaudaraan-persaudaraan yang Tuhan kirimkan untuk menjadi saudara-saudara saya, itu saya bahagia. Dan saya, walaupun banyak kesulitan di kantor, walaupun banyak kesulitan dalam pertumbuhan KTM di Semarang, tetapi tetap saya sukacita dan tetap saya senang karena teman-teman yang Tuhan kirimkan kepada saya itu adalah benar-benar menjadi saudara di dalam Kristus, di dalam komunitas itu. Nah, sebetulnya kalau kita pikir bahwa saya datang dari Surabaya ke Semarang tanpa bekal apapun, dengan kesulitan yang seperti itu saya hanya tadi sekali lagi mencontoh Abraham. Kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, waktu ada ayatnya, Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun, ada yang nggak di situ ya? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa segala bangsa. Jadi walaupun Abraham itu tidak ada dasar sama sekali untuk berharap gelap, tetapi Abraham tetap percaya bahwa Abraham tetap percaya bahwa Roma 4 ayat 18. Terus next. Nah, itu Roma 4 ayat 18. Jadi Abraham karena begitu percayanya kepada Tuhan, walaupun gelap di tempat yang baru, tetapi Abraham tetap yakin bahwa Tuhan akan memakai dia dan Tuhan akan menyertai semua perjalanan hidupnya dan kesulitannya. Nah, jadi kalau tadi dari sharing serta dari ayat tadi bahwa iman itu memang mutlak milik Allah, memang anugerah dari Allah yang pertama. Yang kedua, iman itu bisa diminta. Jadi kalau kita lagi dalam kekhawatiran atau lagi dalam kesedihan, kita minta iman supaya iman kita bisa mengalahkan kekhawatiran tersebut. Kalau kita berbicara tentang khawatir, sebenarnya siapa sih yang tidak pernah khawatir? Ada nggak di sini yang ikut Zoom ini, baik orang Semarang maupun orang teman-teman di Jambi, yang tidak pernah merasa khawatir? Sebenarnya khawatir itu wajar, dan bahkan mungkin diperlukan. Misalnya, bagi kita yang bekerja di kantor, kalau ada acara rapat, atau ada acara-acara mau event-event yang besar, atau seperti kalau di dalam pelayanan mau membuat KRK ya, itu juga kan kita ada kekhawatiran. Kalau kita tidak mempunyai kekhawatiran, itu rada sombong sebetulnya ya. Jadi kekhawatiran itu sebenarnya wajar saja. Karena kita juga takut, ini nanti bisa berhasil enggak ya KRK ini? Orangnya bisa penuh enggak ya? Ini dananya cukup enggak ya? Jadi itu kekhawatiran yang wajar. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu bisa merampas damai sejahtera. Tapi jangan sampai kekhawatiran itu mencuri sukacita kita. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia saya melihat
kekhawatiran itu adalah suatu perasaan cemas, perasaan gelisah, atau perasaan takut terhadap sesuatu yang tidak diinginkan, yang belum terjadi. Jadi khawatir kalau sesuatu yang tidak itu bisa terjadi. Jadi padahal kan belum diketahui dengan pasti kekhawatiran itu bisa terjadi atau tidak. Nah, untuk kelanjutan kekhawatiran disetkan dulu, karena saya mau meminta teman saya Ibu Jok untuk bersaksi tentang kasih Allah. Bu Inge suaranya hilang, Bu. Sebentar, itu Oh. apa? Host kita itu kepental, jadi Bu Inge yang jadi host sekarang. Sebentar, nanti Virgi mungkin bisa masuk. Sabar Oke. sebentar ya. Iya, suaranya. Ini sekarang saya meminta Bu Jok untuk bersaksi. Kedengeran nggak? Sebentar Bu Inge. Host kita itu kepental, jadi Bu Inge sekarang jadi host. Sebentar, nanti kalau dia masuk dia bisa tarik kembali. Ada sesuatu yang terjadi mungkin sama host kita. Tes. Udah kedengeran, Bu? Kedengeran? Iya. Oh, jadi saya udah lama tadi saya waktu Enggak, baru kok, baru berapa Oh, menit. baru. Oke, ini saya mau memberikan waktu kepada Ibu Gyok untuk bersaksi. Bu Gyok? Silakan, Bu. Ya. Ini dengar ya? Tes. Dengar ya? Selamat malam, saudara-saudaraku semua yang ikut Zoom. Tadi sudah diceritakan oleh Bu Inge tentang kekhawatiran dan iman. Sebetulnya pertama Bu Inge menyanggupi untuk membawakan renungan di Zoom KTM Jambi ini, Bu Inge sudah minta saya supaya saya memberi kesaksian. Itu 2 bulan yang lalu sepertinya Bu Inge dihubungi sama Pak Budiman. Saya bilang enggak mau. Saya enggak akan kesaksian gitu. Terus kira-kira 3 minggu yang lalu Bu Inge bilang, saya nanya, temanya apa sih? Saya belum tahu katanya. Terus kira-kira 3 minggu yang lalu Bu Inge bilang, tema saya tentang iman dan kekhawatiran. Bu Gio, sorry Bu Gio. Ya. Ini yang hostnya kan kepindah ke KTM Semarang. Bisa minta ini IT-nya pindahkan ke KTM Jambi nggak itu? Hostnya. Hostnya, sebentar ya Pak ya. Ya, sorry Bu, ini ganggu sebentar. Sudah Pak Budiman? Sudah. Oke, silakan Bu, lanjut Bu. Ya. Jadi kira-kira 3 minggu yang lalu Bu Inge bilang tema saya tentang iman dan kekhawatiran. Saya memang mempunyai peristiwa. Nah, terjadinya kira-kira seminggu sebelum Bu Inge memberitahu tentang tema malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum kenal saya yang di Jambi terutama, saya seorang nenek, punya anak 4, nomor 1 perempuan, nomor 2 laki, nomor 3 perempuan, nomor 4 perempuan. 1, 2, 3 sudah nikah, punya anak. Yang nomor 4 baru lamaran tahun yang lalu. Mohon doa ya supaya nanti tahun depan bisa
peresmian pemberkatan pernikahan. Saya mau sharing tentang kekhawatiran saya dan iman. Jadi kira-kira sebulan yang lalu saya dapat telepon dari anak saya yang nomor 3. Bukan anak saya, mantu saya nomor 3. Dia bilang, Mami, sebelum Mami diberitahu orang lain, aku mau ngasih tahu Mami dulu. Jadi Mami dengar tidak dari orang lain, tapi dari aku langsung. Menantu saya bilang gitu. Mami jangan kaget. Mami juga jangan pikiran, jangan stres. Saya mendengarkan terus. Terus mantu saya cerita bahwa dia mau menuntut orang tuanya. Jadi mantu saya bilang, Mami jangan dengar dari orang lain, nanti orang lain ngejudge Mami. Loh, kok anaknya mantunya Singjok kurang ajar sama orang tuanya. Mami saya ceritain dulu. Mantu saya bilang gitu. Jadi peristiwanya 4 tahun yang lalu besan saya yang perempuan meninggal. Terus besan saya yang laki dapat pasangan. Tapi enggak tahu ya pasangannya bagaimana itu. Sampai sebagai ayah tidak bisa dibanggakan. Sampai ada pertengkaran di antara mantu saya dan besan saya laki gitu. Sampai ada tuntutan gitu ya. Mami jangan pikiran, Mami jangan mendengar dari orang lain, jadi dari aku langsung, dia bilang gitu, mantu saya. Terus menceritakan semuanya. Saya enggak tahu itu terjadi. Padahal waktu sebelum pandemi saya sering pergi Jakarta, ya tidur di rumah mantu saya. Tapi mantu saya luar biasa, orangnya baik, dia enggak mau saya mengetahuinya. Karena dia sayang sama saya, enggak mau dia khawatir sama saya. Begitu saya diceritani soal gini-gini, sebagai orang tua, sebagai mertua, sebagai seorang oma dari cucu saya, pasti saya khawatir. Mungkin Bapak Ibu yang mengalami seperti saya, pasti khawatir sekali. Ya. Terus saya cerita sama anak saya yang nomor 2 laki, anak saya 4, laki hanya 1. Apa-apa saya ngomong sama anak laki saya. Saya cerita soal anak saya yang ketiga ini, mantu saya, keluarganya. Terus ternyata anak laki saya itu punya kenalan orang gitu ya, yang baik sama dia gitu. Ternyata orang itu juga punya kenalan lagi, istilahnya orang pinter. Terus anak laki saya WA saya, Mami, itu besanmu itu di pelet katanya. Mungkin orang Jambi tahu ya, di pelet itu diguna-guna gitu. Sehingga sampai membabi buta terhadap anak kandung dan cucu mantunya. Gitu. Terus saya memang bilang sama mantu saya, ini Koko kok bilang begini? Saya bilang gitu. Bagaimana? Saya bilang, cuman bilang begitu. Terus setiap hari saya khawatir nanti kalau dia apa-apain,
mantu saya karena orangnya baik sekali ya. Terus setiap kali saya mau WA menanyakan mantu saya kan, terus saya bilang sama mantu saya, sudah kamu hubungan sama Koko, tanya sendiri aja. Tanya sendiri tentang bapaknya yang pinter itu. Saya bilang gitu. Tapi setiap kali saya mau WA menanyakan bagaimana selanjutnya, saya batalin. Setiap kali saya mau telepon, mau tanya, jadi enggak kamu pergi bapaknya itu? Kayak ada yang narik saya gitu. Saya enggak jadi. Sampai beberapa hari, beberapa kali, selalu gitu. Sampai pada suatu hari, anak perempuan saya, jadi suami istri ini kan, anak perempuan saya sendiri itu yang punya problem itu, dia telepon saya. Dia bilang, Mami, sudah enggak usah khawatir. Enggak usahlah pergi kayak gitu. Kita berdoa saja. Seperti halilintar yang menghantam saya. Saya pikir kok justru saya yang pertama yang mau menganjurkan anak saya ke tempat yang tidak benar gitu. Padahal kalau dipikir satu hari 5-4 kali saya berdoa. Saya setiap hari baca Alkitab. Tahu bahwa Allah pencemburu. Tahu baca Alkitab bahwa Allah tidak suka kalau saya itu ya istilahnya pergi ke tempat orang-orang seperti itu. Saya baca, saya tahu. Tapi rasa khawatir saya mengalahkan apa yang saya kerjakan tiap hari. Setiap jam 6 pagi kloneng-kloneng lonceng saya berdoa. Jam 12 kloneng-kloneng saya berdoa. Jam 3 kloneng-kloneng kerahiman ilahi. Tapi dengan kekhawatiran itu hampir menghancurkan iman saya. Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Saya hidup baru tahun 99. Dia tahu bahwa saya khawatir. Saya pengen anak saya tidak terjadi apa-apa gitu. Hampir saja saya goyah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu menarik saya kembali. Saya percaya melalui anak saya sendiri, saya diingatkan, Mami, kita berdoa saja. Saya kagetnya luar biasa. Setelah itu, saya minta ampun terus sama Tuhan. Dan pengalaman buat saya pribadi, dan saya juga ceritakan minggu yang lalu ketemu mantu saya itu juga anak saya bilang, saya nanti mau bersaksi non, tentang kekhawatiran Mami, dan imanmu yang begitu luar biasa. Mami belajar dari kamu. Kamu yang masih saya anggap tidak pernah baca Alkitab, saya anggap tidak pernah berdoa, tapi imannya lebih luar biasa daripada saya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu sepenggal sedikit pengalaman tentang kekhawatiran dan iman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita semua ini, terutama masa pandemik, tidak hanya masa pandemik. Dalam masa pandemik juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita khawatir. Jangan sampai iman kita goyah.
karena kita percaya bahwa Tuhan pulihkan hidup kita semua. Kekhawatiran kita hancurkan dengan iman kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kesaksiannya Bu Gyok kelihatannya sederhana, tetapi benar-benar membuat kaget, membuat kaget saya juga untuk orang yang selalu pelayanan bersama-sama mempunyai pikiran seperti itu. Tapi memang Tuhan itu sanggup. Bu Gyok mungkin bisa nyanyi, Tuhan Yesus sanggup, Dia sanggup. Tuhan Yesus sanggup. Satu referen aja. Kita mau mengatakan bahwa sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, memulihkan hidupku. Terima kasih ya, rasa syukurnya kita ungkapkan melalui lagu bahwa memang Dia sanggup, hanya Dia yang sanggup mengingatkan Bu Gyok melalui anaknya. Ya, ini waktunya sampai jam berapa ya Pak Budiman? Sampai jam 9, Bu. Jam 9, kan nanti masih ada ditutup dengan itu ya. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Kita lewat-lewat juga nggak masalah. Oh, PPKM juga di rumah. oh PPKM juga di rumah. Oke, Iya. Sesteri. Iya, nanti lain kali ke ini ya, ke BSB ya. Oh, mudah-mudahan dikasih kesehatan, Itu- waktu rezeki, bisa ketemu Ibu Oh. di Semarang ya. Iya, iya. Itu BSB itu tempat daerah baru gitu, pemukiman real estate baru gitu. Iya, ngelewatin itu BSB dulu kan sebelum ke Mijen Oh, kan. ke Mijen. Oh iya, itu Iya. Mijen. Jatisari mungkin ya? Aku tahu ya. saya itu nggak hafal, Bu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Pokoknya melewati gerbang itu ya. Iya. Iya, oke. Saya tadi sudah mendengar kesaksian tentang kesaksiannya Bu Gyok, sering bertemu, tetapi ya agak kaget juga mendengar bahwa terlintas di dalam pikirannya untuk melakukan seperti itu. Ya, memang ada saatnya manusia itu lemah, walaupun kita sudah pelayanan, walaupun kita itu imannya sudah kuat. Tapi memang Tuhan itu sungguh mengasihi, Dia tidak mau anaknya melakukan dosa. Ya, memang tadi kalau kita berbicara tentang kekhawatiran, kalau kita mendapatkan tekanan yang berat dan kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, kita mempunyai permasalahan, kita mempunyai pencobaan, kita mempunyai godaan, masalah. Nah, itu semua yang membuat kalau kita tidak tahan, iman kita akhirnya akan runtuh. Tetapi sebenarnya ini adalah ujian dari Tuhan. Kamu masih tetap setia sama aku apa enggak, Bu Gyok? Itu maksudnya kan begitu. Jadi selama Tuhan masih mengizinkan ujian, cobaan, godaan, permasalahan, pergumulan itu terjadi di dalam hidup kita, kalau kita orang beriman, ya larinya kita harus melemparkan diri kepada Tuhan dan
membangun relasi yang lebih lagi dengan Allah, supaya kekuatan itu ditambah dan ditambah terus. Ini saya bisa ngomong gini ya, tapi yang ngomong ini juga kalau seandainya ada permasalahan terjadi pada saya juga, iya saya juga manusia biasa ya, jadi mungkin juga bisa terbersit. Tetapi kalau kita taat dan setia, pasti ada jalan untuk Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menegur, sehingga tidak sampai jatuh ke perbuatan yang Tuhan tidak sukai. Ya. Di dalam sebenarnya kalau kita berbicara tentang kekhawatiran seperti yang sering kita dengar di dalam Matius 6 ayat 27, ada nggak ya itu? Matius 6 ayat 27. Nah, mari kita baca bersama-sama. Next. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sebetulnya kalau kita dipikir-pikir, kalau kita mau khawatir, belum terjadi loh. Seperti misalnya, anak saudara saya itu sekolah di luar negeri. Ya, sekolah di luar negeri, yang satu kerja di luar negeri. Dengan adanya corona seperti ini, khawatir terus, setiap hari, setiap malam, terus dipikirkan bagaimana nanti si A itu di sini, bagaimana nanti kalau terjadi, kalau terinfeksi, bagaimana kalau dia ceroboh, kan bagaimana kan belum terjadi. Daripada kita bagaimana, lebih baik kita melemparkan diri kita ke Allah, berlutut, memuji, menyembah Tuhan, akhirnya kan kita mendapatkan ketenangan. Dari memuji dan menyembah Tuhan itu, segala roh ketakutan, roh kekhawatiran itu akan hilang dengan sendirinya. Itu memang saya tidak mengalami seperti itu, tapi saya mengalaminya sendiri. Saya di Bukit Semarang Baru itu memang perumahannya saya yang paling dekat jalan raya. Jadi setiap saat pada saat COVID ini, pada waktu bulan Juli kemarin, itu hampir setiap belum selesai ambulans itu lewat, sebentar lagi sudah wing lagi, sebentar lagi sudah wing lagi, sampai di video-video viral itu ya, di WhatsApp viral, bahwa pasien-pasien itu sampai di lorong-lorong tidurnya. Itu di Semarang. Saya enggak tahu bagaimana kalau di Jambi ya, apa sama keadaannya COVID ini separah Semarang atau parah tetapi tidak separah Semarang, atau malah lebih parah? Oh, di kami enggak, Bu, masih terkendali, Bu. Oh, puji Tuhan ya. Masih terkendali. Puji Tuhan. Kita berdoa aja supaya COVID ini tidak menjalar kemana-mana sampai ke luar pulau. Amin. Biarlah Jawa yang sudah pernah mengalami seperti ini. Karena mungkin Tuhan ingin memurnikan kita. Tuhan ingin memurnikan. Seperti misalnya kalau di Jambi ada tambang emas enggak ya? Kalau kita mau membuat emas murni, itu kan dipanaskan. Saya membaca itu dipanaskan sampai 1400 derajat Celcius. Begitu panas kan, itu prosesnya sampai 7 kali. Jadi kalau orang memang mau dimurnikan oleh Tuhan, itu memang segala sesuatu salib-salib di dalam kehidupan itu memang ya dibiarkanlah terjadi. Supaya itu mengamplas karat-karat yang ada di dalam besi badan kita. Jadi kalau diampas kan memang sakit ya. Puji Tuhan kalau di Jambi tidak separah di Jakarta atau Surabaya ataupun Semarang ya. Kita ini sekarang sih memang masih zonanya merah, tapi zona merahnya itu tidak seluruhnya merata. Hanya beberapa bagian, beberapa kota-kota tertentu di Jawa Tengah yang zonanya merah. Jadi pada waktu bulan itu, untung saya memang Tuhan itu ini ya, mungkin saya tidak akan bisa berbicara karena melihat seperti itu. Saya mendengar kesaksian itu, pembicara yang dari Bandung segala macam itu, saya bisa merasakan bagaimana kiri kanan saya mengalami seperti itu.
begitu saya keluar rumah enggak berani, tetapi tetap mendengar, melakukan sesuatu kunjungan ke sana ke sini juga tidak berani, pertemanan juga terhenti karena ketakutan yang sangat parah seperti itu ya, karena di Semarang, Jakarta, Semarang, Surabaya itu sangat parah. Nah, sebetulnya memang kalau mau kita berbicara soal bagaimana caranya supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita kuat, memang sih klise ya, klise, jawabannya klise. Kita selalu harus datang kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, ya berdoa seperti kalau kita KTM itu berdoa hening ya, berdoa Yesus. Kalau saya mungkin tidak selalu berdoa hening, tetapi dengan puji-pujian, penyembahan, lagu-lagu itu 1 jam gitu, heningnya sebentar itu sudah cukup memberikan saya ketenangan, cukup bisa mengusir segala rasa kekhawatiran, ketakutan. Ini akan berakhir seperti apa pandemi ini? Juli itu memang benar-benar bulan yang parah itu di Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Tengah dan Timur gitu. Nah, sekarang ini memang masih banyak gitu terdengar, tapi banyak juga yang sembuh. Jadi teman-teman romo-romo banyak loh di sini di Semarang yang sudah kembali kepada Bapak karena kena COVID itu. Ya, romo menjadi imam sudah susah, tetapi satu persatu diambil sama Tuhan, yaitu kita juga agak sedih. Nah, dan satu lagi yang penting juga, yang sangat membantu dalam pertumbuhan iman kita dan menghilangkan rasa khawatir itu hidup berkomunitas seperti kita. Seperti kita ini mempunyai suatu komunitas Tritunggal Maha Kudus. Itu seperti walaupun saya tidak mempunyai saudara di Jawa Tengah, tetapi saya mempunyai saudara-saudara dalam komunitas yang mungkin lebih dari saudara ya. Jadi saling membantu, saling menghibur dan saling mengingatkan, saling meledek juga sebetulnya ya. Nah, kalau Uskup Semarang itu selalu mengatakan bahwa jangan lupa bahagia, walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah COVID, jangan lupa bahagia. Karena hati yang bahagia, hati yang gembira, itu juga merupakan suatu obat. Sebetulnya COVID ini kan tidak ada obatnya. Teman saya itu sebetulnya sudah parah ya, tetapi karena teman saya di Surabaya, sudah parah, kena COVID-nya itu sudah parah, karena dia punya komorbid. Tetapi terus saja orang COVID kan diisolasi, tidak boleh berhubungan dengan dunia luar, orang saudara tidak boleh masuk, tidak boleh melihat, kita tidak tahu bagaimana keadaannya, yang di rumah juga stres, yang di dalam juga stres, sehingga orang yang tidak parah masuk rumah sakit menjadi parah. Nah itu teman saya seperti itu. Akhirnya dia menjadi parah, tetapi kemudian untung Tuhan masih menolong. Setiap hari ditelepon, diajak puji-pujian, diajak menyembah Tuhan, dihibur supaya hatinya sukacita. Nah, setelah kita ajak puji-pujian, ajak penyembahan, ajak bersyukur seandainya dia sudah pesan-pesan, kalau seandainya dia nanti pergi dan segala macam, tetapi tetap kan berserah kepada Tuhan. Dan akhirnya dari jam ke jam, dari hari ke hari, kemudian pulih, dan akhirnya bisa sembuh dan sekarang keluar dari rumah sakit. Memang Tuhan itu luar biasa. Kasih setianya dia luar biasa. Kalau kita memang mau terus saja tidak mau mengusir kekhawatiran itu, kita akan ada juga loh saudara atau teman saya itu yang terus khawatir, terus tidak bisa sama sekali diajak berdoa, diajak dihibur atau disuruh untuk coba kekhawatirannya itu diserahkan kepada Tuhan. Nah akhirnya gangguan lambungnya menjadi parah, kemudian sakit jantungnya
apa namanya itu, klepnya itu terus pompanya tidak bisa ya, karena kan terus pikirannya terus dipacu ya, sehingga ada efek kepada jantungnya itu. Dan juga lagi insomnia. Jadi dari kekhawatiran itu bisa banyak sekali yang akan ditimbulkan oleh sakit penyakit itu. Pusing lah, migrain, kemudian jantung, sakit kepala, sakit punggung, ya terutama pencernaan. Yang saya tahu adalah banyak teman-teman saya itu adalah pencernaan. Dan semoga KTM Jambi, walaupun teman-teman saya yang di Semarang ini tetap bisa mengatasi, bisa melemahkan kekhawatiran itu, karena memang Yesus itu sanggup. Nah, sebelum kita tutup renungan ini, saya boleh nyanyi ya? Silakan Bu, silakan. Kami mau ngajak teman-teman saya untuk bernyanyi. Ada yang mau bertanya enggak ya, Sisteri? Kita kasih ruang untuk bertanya dulu ya? Iya, boleh. Boleh. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti pengajaran malam ini, silakan kalau ada yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dibuka mic-nya, videonya, biar kita bisa saling tatap muka dengan Ibu Inge kalau mau bertanya. Malu-malu nampaknya ini. Saya senang kalau tidak ada pertanyaan. Aman ya Bu? Kalau nggak ada pertanyaan aman ya? Kenapa? Kalau nggak ada pertanyaan aman ya? Aman. Jadi atau nanti mungkin bisa bertanya melalui WA atau apa bisa ya. Oke, Ya, sekarang kita mau nyanyi Kasih Setiamu Memulihkan. Silakan Bu. Sebelum saya berdoa untuk menutup renungan ini, dan saya akan berdoa untuk KTM Jambi. Ku tersesat dan kau bawa pulang.
yang maha baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu untuk menyampaikan isi hatimu, dan Engkau telah memberi waktu untuk bersaksi tentang kasih dan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga bersyukur karena kami boleh berkenalan, bertemu walaupun secara online dengan saudara-saudara kami di KTM Jambi. Dan kami mempersembahkan KTM Jambi ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dari pengurus serta semua anggotanya, agar benar-benar Roh Kudus tercurah, agar benar-benar kuasa Tuhan tercurah, agar bertumbuh di dalam iman dan kekhawatiran, serta bertumbuh di dalam jumlah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu, sehingga lebih banyak lagi orang yang akan memuji, memuliakan Engkau, serta melekat kepadamu. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, Engkau selalu mendoakan kami dan mendoakan saudara-saudara kami, KTM Jambi dan KTM Semarang, dan kita semua para yang melayani pada malam hari ini. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih KTM Jambi. Sampai Terima ketemu. kasih Ibu Inge dan Ibu Gio atas kesaksiannya malam ini. Terima kasih Bu Gio. Terima kasih Bu Inge, KTM terima kasih. Semarang. Ya, Pak Budiman, Sistere, dan teman-teman.